bertemu jangan memberikan salam ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit bukan berarti kita tidak boleh jenguk. Kalau mati bukan berarti tidak boleh kita solati. Dan seterusnya dan seterusnya. 6 atau 7 hak sesama muslim masih ada pada diri dia. Walaupun dia keluar dari Ahlus Sunnah. Adapun keluar dari Islam ya selesai. Enggak ada 6 hak itu. Dia salam kita enggak jawab enggak masalah. Dia ngundang kita makan kita enggak datang enggak masalah. Dia mati kita enggak datang, bahkan menyolati enggak boleh kan? Mendoakan tidak boleh kan? Itu berat. Mengkafirkan seseorang sangat berat. Adapun mengatakan si fulan bukan Ahlus Sunnah, ini tidak terlalu berat. Ya. Tidak begitu bermasalah dan beberapa orang bisa salah. Ya kan? Bahkan antum tahu Muhammad bin Yahya Az-Zuhri salah faham terhadap siapa? Nggak tanggung-tanggung. Imam Bukhari. Nggak tanggung-tanggung kan? Seorang Imam Bukhari, nggak ada yang nggak kenal dengan beliau. Ya, disalahkan. Atau setidaknya ya dikeluarkan dari Ahlus Sunnah oleh seorang Muhammad bin Yahya. Dan luar biasa. Kaum muslimin lebih siqah dengan Muhammad bin Yahya daripada kepada Bukhari waktu itu. Bukan sekarang ya. Bukan setelah Imam Bukhari wafat. Artinya apa? Mengatakan si fulan itu bukan Ahlus Sunnah tidak terlalu berat. Ya, kita lanjutkan. Walaqad kana dhuhuru hadzal ism, munculnya nama ini Ahlus Sunnah. Ini beliau sedang membahas nama Ahlus Sunnah kan? Asy'ariyah bukan, Maturidiyah bukan, Mu'tazilah bukan, Khawarij bukan. Bukan Ahlus Sunnah. Maka beliau bahas di sini yang Ahlus Sunnah itu siapa? Beliau awali dengan kapan munculnya nama itu. Karena di zaman Rasul dan para sahabat, seperti yang waktu itu kita bahas, enggak terlalu terkenal. Oh, si fulan Ahlus Sunnah tidak masyhur. Yang masyhur apa? Di zaman Rasul dan para sahabat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, yang masyhur apa? Si fulan muslim, mukmin, selesai. Kalau si fulan kafir. Kalau si A muslim, kalau si B kafir, itu saja. Enggak ada, oh si fulan Ahlus Sunnah. Oh si A keluar dari Ahlus Sunnah, enggak ada. Cukup muslim, mukmin. Kenapa? Masih kan? Karena semua mukmin muslim hari itu pasti Ahlus Sunnah semua. Enggak ada seorang muslim mukmin hari itu yang Khawarij, yang Qadariyah, yang Rafidhah, yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, enggak ada. Seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah, salaf. Ya. Maka tidak perlu lagi si fulan salaf, si fulan salaf. Si fulan salafi atau bukan, enggak ada. Si fulan Ahlus Sunnah atau bukan, enggak ada. Cukup si fulan muslim, mukmin. Itulah jawaban bagi orang yang mengatakan kenapa mesti dikotak-kotakan sih, ini pengajian sunnah, ini bukan, ini salafi, ini bukan, kenapa enggak muslim aja sih, kenapa enggak sebut aja mukmin? Rasul dan para sahabat juga enggak nyebut begitu, cuma nyebut muslim, mukmin. Jawabannya tadi ya sama dengan Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengatakan acara maulid bid'ah, usolli bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Pernah Rasul dan para sahabat ngomong begitu? Enggak pernah. Kenapa? Ya belum ada acara maulid. Belum ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Belum ada usolli, belum ada nawaitu. Belum ada salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tafrijiyah.
Belum ada. Ya tentu tidak dibid'ahkan oleh Nabi, orang belum ada. Ini hebatnya ulama Ahlus Sunnah. Jelinya ulama Ahlus Sunnah. Nah, betul-betul menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham dan memahami sunnah-sunnah Nabi dari awal sampai akhir. Kalau ada yang keluar, berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah. Ya. Nah, kapan mulai muncul nama Ahlus Sunnah, mulai masyhur, mulai terkenal nama itu? Ba'da fitnati qatli Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, baru. Yang membunuh Utsman bukan orang kafir. Beda dengan yang membunuh siapa? Yang membunuh Umar. Yang membunuh Umar orang kafir Majusi. Abu Lu'lu, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika beliau sadar masih di dalam solat ya, beliau terjungkal karena ditusuk. Beliau sadar, awalnya beliau mengira diserang binatang buas, akhirnya beliau sadar ada yang membunuh, maka pertanyaan beliau adalah, siapa yang membunuhku? Muslim apa kafir? Ketika dijawab yang membunuh adalah kafir, Majusi, Abu Lu'lu, Umar senang. Umar bahagia. Umar memuji-muji Allah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Kalau yang membunuh beliau seorang muslim, berarti sudah ada syubhat, sudah ada fitnah. Ya iyalah, manusia termulia nomor 2 setelah Abu Bakar di umat ini. Hari itu manusia paling mulia, Abu Bakar sudah wafat kan? Kok dibunuh oleh seorang muslim? Syubhat apa lagi itu? Alhamdulillah yang membunuh orang kafir, ya iyalah. Orang kafir tentu benci dengan Umar. Dan begitulah seorang muslim. Semakin dibenci oleh orang-orang kafir, begitulah seorang muslim yang sebenarnya. Ya. Antum tahu yang paling dibenci oleh iblis, setan siapa? Yang paling dibenci oleh iblis siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam orang nomor 1 yang paling dibenci oleh iblis. Karena berkat beliau, jutaan kaum muslimin masuk surga, jutaan manusia masuk surga. Jutaan atau miliaran manusia tidak jadi kekal di neraka. Dengan asbab beliau kan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang paling dibenci oleh iblis. Jelas sekali. Dan ini pun membawa makna bahwa iblis tidak sanggup, setan tidak sanggup membunuh manusia. Jangankan setan yang jauh lebih kecil dari iblis ya. Iblis kan setan nomor 1. Jin yang paling dahsyat kekuatannya. Satu-satunya jin yang diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat. Yang lain kan mati semua. Ya sama dengan kita, nikah, melahirkan, lahir, lalu beranjak kecil, remaja, dewasa, dan seterusnya, akhirnya mati. Sama dengan manusia. Iblis tidak. Iblis diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda, menipu manusia, supaya sama-sama dengan dia masuk neraka. Seandainya iblis bisa membunuh, tentu Rasulullah sudah dibunuh oleh dia. Ya kan? Orang musuh nomor 1 kok. Kalau Rasulullah meninggal, ya senang sekali. Rasulullah terbunuh, ya iblis senang sekali. Risalah selesai ya kan?
Wahyu tidak sempurna lagi. Belum sempurna sudah dibunuh. Nggak bisa. Itu iblis, apalagi jin. Ya. Maka jangan takut. Jangan berlebihan takut dengan teluh, santet, sihir, dan seterusnya. Ya iblis saja nggak sanggup. Ya berapa banyak hari ini orang-orang yang dibenci oleh iblis. Gara-gara si fulan, maka orang-orang jadi masuk Islam. Kan marah sekali iblis. Gara-gara si fulan, jutaan manusia jadi mengenal sunnah. Yang tadinya penuh dengan bid'ah. Kan marah sekali iblis. Tapi sanggupkah iblis membunuh dia? Enggak sanggup kan. Itu iblis. Apalagi jin-jin yang lain tentu kekuatannya jauh di bawah iblis. Dari sini kita tidak boleh takut dengan kekuatan jin. Ya. Apalagi kita diberi senjata oleh Allah lewat lisan Nabi SAW. Ada zikir pagi, ada zikir petang, senjata itu. Ada surat An-Nas, surat Al-Falaq, ada ayat kursi, senjata itu bagi kita. Salat 5 waktu. Ya. Seluruh ketaatan-ketaatan itu senjata bagi kita kaum muslimin untuk melawan kejahatan jin. Maka tidak perlu takut. Wa fitnati khurujil khawarij. Fitnah terbunuhnya Utsman dan fitnah munculnya khawarij. Ketika muncul khawarij sudah mulai muncul di zaman Utsman. Yang membunuh Utsman siapa? Siapa kalau bukan orang-orang khawarij? Yang mengepung rumah beliau, yang mendemo Madinah, yang menguasai Madinah. Bahkan hari itu para sahabat terpaksa menjadi makmum. Khawarij yang jadi imam. Ya, sampai sebagian mereka merasa nggak enak. Mosok sholat di belakang ahli bid'ah. Khawarij ya kan? Bersembunyi menghadap Utsman. Karena yang paling mulia, yang paling alim hari itu Utsman. Umar sudah terbunuh. Kata Utsman, sebaik-baik perbuatan seorang hamba adalah sholat. Ketika seseorang sholat jadi imam, ikuti walaupun dia orang yang sangat buruk. Dari sini keluar hukum bahwa sholat di belakang ahli bid'ah sah. Boleh. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain jadi makmum. Karena Madinah, Masjid Nabawi sudah dikuasai oleh orang-orang Khawarij. Digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Ini kecerdasan para sahabat. Coba kalau para sahabat seperti kita. Jangan mau lawan. Kan dia salah, dia memberontak, dia Khawarij. Udah lawan. Seandainya dilawan, terjadilah perang saudara. Banjir darah Madinah. Bentrok sesama muslim. Tentu setan iblis lebih senang lagi. Maka Utsman memberikan perintah kepada kaum muslimin, ngalah, sabar. Dan insya Allah Utsman tahu bahwa sebentar lagi beliau akan dibunuh. Akan dibunuh, insya Allah beliau tahu. Ada beberapa sabda Nabi yang menunjukkan bahwa Utsman akan terbunuh. Ya. Walaupun tidak sharih kalimat itu, tapi Utsman faham. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang duduk di atas sumur. Kemudian ada Abu Hurairah di situ di dalam kebun kurma. Abu Hurairah mengatakan, hari ini aku akan menjaga Nabi SAW. Tidak selang lama
datanglah Abu Bakar. Minta izin ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah minta izin kepada Nabi, Abu Bakar ingin menjumpai engkau ya Rasul, apakah diizinkan? Kata Rasul, izinkan masuk dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Enggak lama datang Umar. Beliau juga mengatakan seperti itu. Enggak lama lagi datang Utsman. Minta izin dan beliau mengatakan seperti itu, izinkanlah dan sampaikan kepada dia bahwa dia akan masuk surga dan dia akan terfitnah di akhir hidupnya, maksudnya dibunuh. Terfitnah di situ. Karena para pembunuh ini menyangka bahwa Utsman itu buruk, korup, memakan uang negara, berfoya-foya, dan seterusnya. Fitnah. Ini dahsyatnya fitnah. Berita buruk itu, jangankan kita, hari itu orang-orang baik kena. Ini dahsyatnya fitnah. Dan Utsman sekali lagi beliau tahu bahwa akan terbunuh dan beliau siap. Bahkan para sahabat memberikan semangat. Karena agar jangan sampai menjadi sunnah sayyi'ah. Apa? Pemimpin mundur, presiden mundur, raja mundur gara-gara permintaan rakyat. Ini sunnah sayyi'ah. Ini buruk seburuk-buruknya. Maka lebih baik Utsman mati dibunuh daripada lengser turun. Karena itu buruk. Dan ketika itu terjadi, maka pasti akan berakibat keburukan. Dan sekarang kita sedang menyaksikan. Ya, bahkan nggak usah sampai dibunuh, mundur dengan terpaksa. Karena dipaksa oleh rakyatnya seperti tahun 98. Apakah kemudian 99, tahun 2000, 2001, 2002, Indonesia langsung membaik? Tidak kan? Tidak kan? Malah semakin buruk. Antum tahu. Di Mesir juga, ketika mereka memaksa Husni Mubarak untuk turun, akhirnya turun, apa yang terjadi? Luar biasa. Di Libya apalagi, sampai dibunuh. Ya. Nah, sekarang mereka sedang menyesal. Mirip-mirip di kita ini menyesal. Ya, antum barangkali sempat menjadi saksi mata tahun 98 waktu itu. Mungkin di antara antum ada yang ikut demo mahasiswa. Ya, lihat akibat setelah itu. Bukan muncul kebaikan. Malah keburukan. Kalau Utsman menyerah, lengser, maka akan muncul keburukan. Maka beliau siap dibunuh daripada mengundurkan diri. Dan diberi semangat oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka punya panah. Mereka punya tombak. Mereka punya pisau, mereka punya senjata. Tapi mereka tidak punya. Luar biasa nih kalimatnya ini. Membikin Utsman semakin mantap. Mereka punya senjata yang kalau mau membunuh engkau kecil. Tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Surga dan neraka bukan milik mereka, milik Allah. Apakah ketika mereka membunuh engkau, lalu engkau masuk neraka? Sanggupkah mereka menjadikan engkau masuk neraka? Memasukkan engkau ke dalam neraka, mengharamkan engkau masuk surga, enggak sanggup kan? Ya ngapain mesti dipikir? Yang penting kita semua kan masuk surga. Wow, ini membuat Utsman semangat untuk tidak melepaskan jabatannya. Lebih baik dibunuh. Ya. Orang-orang jahil hari ini justru kebalik.
Gara-gara kekuasaan nggak dibatasi nih, ya. Mestinya dibatasi 4 tahun saja, 5 tahun saja, ya kan? Atau 10 tahun, 2 kali. Gara-gara nggak dibatasi, akhirnya apa? Mati dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dibatasi. Kenapa nggak diterusin Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz nggak dibunuh? Apakah mereka lebih baik daripada Umar, Utsman, Ali? Jadi terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali bukan karena keburukan. Bukan karena tidak diganti-ganti. Sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, bahkan sampai Harun ar-Rasyid, sampai Khalifah al-Ma'mun, al-Mutawakkil, dan seterusnya, nggak ada pergantian pemimpin, kecuali setelah mati. Mati baru diganti. Dengan demikian, nggak ada yang kasak kusuk. Gimana caranya supaya jadi pemimpin, gimana caranya supaya jadi presiden, bikin partai begini, begitu, wah luar biasa. Semakin parah, semakin rusak, semakin bejat gara-gara itu. Yang mestinya seluruh orang warga Indonesia adalah warga negara Indonesia, di kotak-kotak. Ini gara-gara demokrasi. Kalau tidak ada partai-partai, ya sudah. Anda bangsa Indonesia, saya bangsa Indonesia. Gitu. Sama-sama warga Indonesia. Gara-gara ada partai, ya di kotak-kotak. Ya. Warga Indonesia yang apa nih? Yang kuning, apa yang hijau? Apa yang merah? Apa yang biru? Apa yang putih? Ya. Yang simbolnya apa? Ini gara-gara partai. Ketika di kotak-kotak seperti itu, ya otomatis perpecahan itu akan ada, akan muncul. Nggak bisa tidak. Bahkan antum barangkali ngalamin, nggak usah jauh lah, tetangga, suami dengan istri, terjadi. Berbeda pilihan antara suami dan istri. Ya, sampai berantem, bahkan sebagiannya cerai atau hampir cerai. Innalillahi. Gara-gara beda pilihan. Maka jangan dikasih pilihan. Pokoknya sama, kalau muslim ya seluruhnya kaum muslimin. Atau warga Indonesia selesai. Ya. Oleh karena itu, ketika kita kaum muslimin ini sudah terkotak-kotak dengan negara, ya kan, hari ini, kalau dulu kan tidak ada. Pokoknya muslim, selesai. Kira-kira mungkin 700-800 tahun yang lalu sampai hari ini terkotak-kotak. Kalau dulu kaum muslimin selesai, ya. Sekarang kaum muslimin mana? Saudi, apa Irak, apa Mesir, apa Indonesia, apa Malaysia? Terkotak-kotak kan? Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Tapi tetap tidak haram, tapi bukan yang terbaik. Tapi sudah cukup sampai di situ. Jangan ditambah lagi, ya. Ikatan kaum muslimin Betawi. Ya. Kelompok kaum muslimin Minang. Ya, kelompok pengajian Sunda. Ya. Perkumpulan kaum muslimin Aceh, misalnya kan, Madura. Ini rusak. Ketika kita sudah pecah, ini kaum muslimin Indonesia, ini kaum muslimin Malaysia, ini kaum muslimin Brunei, Saudi, itu sudah cukup, jangan ditambah lagi. Maka membuat kelompok-kelompok seperti itu, biarkan. Yang tidak atas nama Islam, biarin dah. Nah, jangan kita mengatasnamakan Islam seperti pengajian-pengajian. Nah, maka para imam tidak suka pengajian diberi nama. Pengajian Majelis Taklim Jannatul Firdaus misalnya. Majelis Taklim Al-Hunafa misalnya. Jangan. Ya. Kecuali nama waktunya misalnya Taklim Ahad Duha. Ini kan memang waktunya, ya. Artinya tidak bikin firqah, tidak bikin kelompok. Atau pengajian Riyadhus Shalihin, karena memang yang dibahas kitab Riyadhus Shalihin. Jangan memberikan nama-nama khusus. Nanti ya itu tadi, menjadi pecah. Kan jadi banyak nih.
majelis taklim anu, majelis taklim anu, majelis taklim anu. Ya, maka cukup kita kaum muslimin. Gitu. Nah, kalau masalah pemahaman mau nggak mau, karena itu Nabi yang bersabda kan, akan pecah menjadi 73, nggak mungkin enggak. Nah, kita nggak mungkin akan membatalkan sabda Nabi bahwa kaum muslimin seluruh dunia harus satu pemahaman, nggak mungkin, batal dong sabda Nabi. Pasti akan pecah menjadi 73, nggak mungkin enggak. Nah, usaha kita, usaha para da'i mengajak kaum muslimin sebanyak-banyaknya untuk masuk ke kelompok yang satu. Jangan masuk ke kelompok yang 72. Karena yang 72 ini masuk neraka walaupun tidak kekal. Yang langsung surga satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau nama lainnya Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salaf. Setidaknya ada 5 nama. Dan itu dari Rasul dan para sahabat. Bukan dari tabi'in, atba'u tabi'in, tidak. Apalagi ulama-ulama kesini, enggak. Nah, kecuali nama-nama yang baru. Ya, maka jangan. Wa fitnati khurujil khawariji ala Ali wa Muawiyah, ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, muncul khawarij. Persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa khawarij itu muncul di saat apa? Kaum muslimin berselisih. Maksudnya berselisih di sini berantem. Bukan beda manhaj, beda akidah. Salah paham ini. Maksudnya berkelahi. Apakah sesama ahlu sunnah tidak mungkin berkelahi? Kata siapa? Ya bisa. Urusan dunia. Bahkan saling menuntut. Mungkin antum dengar ya, bagaimana sesama murid Syekh Albani saling menuntut sampai di mahkamah. Ini kan berantem, tapi masalah dunia. Adapun manhajnya sama, akidahnya sama, fikihnya sama. Ya, fikih-fikih itilaf tentu ya kan. Nah, ketika kaum muslimin pecah, sekali lagi pecahnya ini masalah dunia, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj, disitulah khawarij muncul. Tepat sekali sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Khawarij muncul ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Wa takfirihima wa istihlalid dima'i wal amwal, dan mereka orang-orang khawarij ini mengkafirkan humanya kembali ke siapa ini? Ali dan Muawiyah. Jadi begitu lancangnya mulut orang-orang khawarij mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Mudah sekali mereka mengkafirkan sesama muslim. Ya. Kalau hari ini mereka mengkafirkan kita, mengkafirkan beberapa da'i, bahkan mengkafirkan presiden kita, kecil. Kecil. Ya. Dulu nggak tanggung-tanggung, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, menantu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang Nabi katakan, Ali di hadapanku, di sampingku seperti Harun, di samping Nabi Musa kayak apa? Tingginya kedudukan Ali, dikafirkan. Inilah khawarij. Maka hari ini mereka mengkafirkan kita semua, mengkafirkan tokoh-tokoh muslim, kecil. Jangan kaget. Ya. Dari zaman Soeharto, sudah keluar dari mulut mereka Soeharto kafir. Ya, tokoh-tokoh pokoknya yang tidak sesuai dengan mereka. Begitu mudah dikafirkan. Wastihlalid dima'i wal amwal, dan mereka menghalalkan darah dan harta sesama muslim. Kalau Ali dan Muawiyah ketika berperang dan beberapa orang tertangkap,
tidak dibunuh, tidak diambil hartanya, karena Ali yakin ini sesama muslim. Jadi beliau walaupun berselisih masih memakai ilmu, masih berpegang dengan dalil. Ya. Waduhuri bid'ah, setelah itu muncul beberapa bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah. Apa? At-tashayyu war-rafdu, ini sama ya, Syiah, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah. Dan empat ini cikal bakal 72 aliran sesat. Cikal bakalnya empat ini, Khawarij, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah. Ay ba'dal khulafa'ir rasyidin alladzina amara an-nabiy alaihi salatu wassalam bitamassuki bi sunnatihim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk berpegang teguh mengikuti siapa? Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Setelah beliau wafat, beliau tidak mengatakan ikutilah sunah-sunahku, titik. Enggak. Alaikum bisunnati. Sampai di situ? Enggak, masih ada terusannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunah-sunahku dan sunah-sunah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kata-kata khulafa ar-rasyidin ada dua. Masih ingat? Satu secara jabatan, kekuasaan. Satu lagi secara pemahaman. Secara kekuasaan, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, 4 orang itu. Secara pemahaman, siapa? Seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Seluruh sahabat beliau adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Secara pemahaman. Ya, silahkan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil